Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo anak-anak ustazah yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga anak-anak ustazah semua yang soleh-solehah di rumah sehat selalu. Jumpa lagi hari ini bersama Ustazah Lina. Tentunya di sentra apa? Ada yang ingat anak-anak ustazah di rumah? Sentra persiapan. Betul sekali. Soleh-solehah ustazah semua yang ada di rumah, pekan ini tema dan subtema belajar kita baru lagi ya. Anak-anak ustazah mau tahu? Iya, Ustazah Lina akan memberitahukannya ya. Silahkan anak-anak ustazah mendengarkannya. Tema belajar kita pekan ini adalah tentang air, api, dan udara. Dan subtemanya adalah sumber air, api, dan udara. Soleh-solehah, ada yang tahu air itu sumbernya dari mana ya? Ayo, ada yang tahu anak-anak ustazah? Air itu, anak-anak ustazah, sumbernya bisa berasal dari air hujan, kemudian air laut, sungai, dan sumur. Dan api bisa berasal dari matahari, kemudian dari batu, korek api, dan juga bisa berasal dari listrik. Anak ustazah, selanjutnya adalah udara. Nah, anak-anak ustazah, kita tidak bisa melihat udara dengan mata kita, tetapi kita bisa merasakannya. Dan udara yang berhembus atau bergerak itu disebut juga dengan angin. Nah, anak-anak ustazah sering melihat pohon bergerak sendiri. Nah, karena itu adanya tiupan angin atau adanya udara yang berhembus. Dan karena udara kita juga bisa bernapas. Dan udara itu disebut juga dengan oksigen. Manfaatnya untuk kita bisa bernapas. Anak-anak Ustazah Lina punya lagunya loh tentang air, udara, dan api. Yuk ikuti ustazah sambil bertepuk tangan. Bata, air, udara, api sangat berguna. Air, udara, api sangat berguna. Air untuk diminum, api untuk memasak, udara untuk bernapas. Anak ustazah, untuk sumber udara juga terdapat di dalam Al-Quran ya, yaitu surah Ar-Rum ayat 46. Nah, Ustazah Lina akan membacakannya ya. Silakan anak-anak ustazah di rumah mendengarkannya. Bata, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi ayyursilar riyaha mubashshiratin wal yuziqakum min rahmatih walitajriyal fulku bi amrihi walitabtaghu min fadli wala'allakum tashkurun. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah bahwa dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira dan untuk merasakan kepadamu sebagian dari rahmatnya, dan supaya kapal dapat berlayar dengan perintahnya, dan juga supaya kamu dapat mencari karunia-Nya. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 46. Media belajar yang ustazah gunakan hari ini adalah buku lembar kerja siswa, kemudian kartu angka 1 sampai 10, ada pensil dan juga penghapus.
Anak-anak ustazah yang solih-solihah di rumah, sebelum anak-anak ustazah mengerjakan tugasnya, terlebih dahulu Ustazah Lina akan kembali mengenalkan angka 1 sampai 10. Nah, di sini Ustazah Lina pegang apa ya? Ustazah Lina pegang kartu angka. Silahkan anak-anak ustazah di rumah bisa mengikutinya ya. Angka berapa yang ustazah tunjukkan? Nah, yang pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Anak ustazah, tugas anak ustazah di rumah hari ini adalah menghitung dan menuliskan jumlah gambar benda yang terdapat pada lembar kerja yang sudah Ustazah Lina bagikan ya. Silakan anak-anak ustazah nanti mengerjakannya di sana. Dan untuk mengerjakan tugasnya tersebut, anak-anak ustazah bisa mengerjakannya pada lembar kerja siswa yang sudah ustazah bagikan. Dan nanti anak-anak ustazah bisa dibantu atau dibimbing bersama ayah bunda di rumah. Adapun tujuan Ananda berkegiatan hari ini adalah agar anak-anak ustazah bisa mengetahui sumber atau asal dari udara. Kemudian agar anak-anak ustazah di rumah bisa lebih bersyukur karena telah diberikan oleh Allah berupa nikmat yang sangat berharga, yaitu adanya udara. Karena udara kita bisa bernapas, dan udara itu disebut juga dengan oksigen yang fungsinya untuk kita bernapas. Dan tujuan selanjutnya adalah agar anak-anak ustazah di rumah bisa mengenal angka dengan berhitung dan juga bisa menuliskan angkanya. Solih-solihah ustazah yang ada di rumah, sebelum solih-solihah mengerjakan tugasnya, jangan lupa berdoa dulu ya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan setelah selesai mengerjakan, jangan lupa solih-solihah membaca hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Solih-solihah tugasnya hari ini adalah menghitung banyak balon di setiap ikatan. Nah, di sini ada gambar apa anak ustazah? Ada gambar balon yang masing-masing pada ikatannya. Nah, anak-anak ustazah silahkan hitung jumlah balonnya sesuai dengan ikatannya ya. Nah, Ustazah Lina akan mencontohkan. Nah, silahkan anak-anak ustazah di rumah memperhatikannya ya. Stop dulu. Pada gambar pertama ada balon. Nah, balonnya ada berapa anak ustazah? Kita hitung ya, ada 1. Nah, silakan anak-anak ustazah menuliskan angkanya pada kotak. Nah, Ustazah Lina akan mencontohkan. Ini balonnya ada 1 dan silahkan tulis angka 1 di dalam kotak. Nah, angka 1 ya anak ustazah. Selanjutnya, ini balonnya ada berapa? 1, 2. Iya, betul, ada 2. Nah, silahkan anak-anak ustazah menuliskan angka 2 di dalam kotak. Nah, ada 2. Kemudian gambar yang ketiga, jumlah balonnya ada berapa? Kita hitung 1, 2, 3. Ada 3 balon, betul. Sekarang kita tuliskan angka 3 di dalam kotak. Yang berikutnya lagi, kita hitung lagi ada berapa jumlah balonnya? 1, 2, 3, 4. Betul. Nah, kita tuliskan jumlahnya ada 4. Dan yang terakhir kita hitung 1,
2, 3, 4, 5. Ada 5 jumlah balonnya dan kita tuliskan angka 5 di dalam kotak. Nah, seperti ini ya anak-anak ustazah di rumah. Silahkan anak-anak ustazah mengerjakannya sesuai dengan ustazah Lina contohkan. Dan alhamdulillah tadi anak-anak ustazah di rumah sudah berkegiatan dan mengerjakan tugasnya ya. Apa tadi anak-anak ustazah tugasnya? Ada yang masih ingat? Nah, tugasnya tadi adalah anak-anak ustazah mengenal angka dengan menghitung jumlah benda. Kemudian anak-anak ustazah juga sudah bisa menuliskan angkanya sesuai dengan jumlah benda yang Ananda hitung. Apa tadi bendanya anak ustazah itu? Bendanya tadi adalah jumlah balon. Nah, itu tadi tugas Ananda hari ini yang anak ustazah. Alhamdulillah, tadi kita sudah mengetahui tentang sumber air, api, dan udara. Anak-anak ustazah masih ingat air itu sumbernya dari mana ya? Nah, air itu bisa bersumber dari air hujan, air laut, air sungai, juga bisa dari air sumur. Kemudian kalau api itu bisa bersumber dari matahari, juga bisa dari listrik, bisa dari korek api, dan juga bisa dari batu. Anak ustazah, selanjutnya adalah udara. Nah, kita tidak bisa melihat udara dengan mata kita ya anak-anak ustazah, akan tetapi kita bisa merasakannya. Udara yang berhembus atau bergerak disebut juga dengan angin. Nah, karena adanya angin, kita bisa merasakan udara yang sejuk, yang segar karena adanya hembusan angin yang bertiup. Dan udara disebut juga dengan oksigen yang fungsinya adalah untuk kita bernapas. Dan kita diminta untuk banyak bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah menciptakan udara. Nah, dengan adanya udara ya anak-anak ustazah, kita bisa hidup dan kita bisa bernapas. Ilaliko sampai berjumpa lagi. Ilaliko sampai berjumpa lagi. Anak-anak ustazah yang di rumah, demikian tadi pembelajaran kita di sentra persiapan. Ustazah Lina harapkan anak-anak ustazah semua yang ada di rumah senang belajar sama Ustazah Lina di sentra persiapan ya. Tetap semangat terus belajarnya. Solihah, demikian tadi pembelajaran kita di sentra persiapan. Sampai jumpa lagi dengan Ustazah Lina di pekan depan. Semoga anak-anak ustazah tambah solih dan tambah semangat belajarnya di rumah. Demikian dari Ustazah Lina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.